Salamnya bareng. Barang salamnya. Udah dibenci. Sehat. Asik. What the dog doing? Ilmu arsitektur, militer, dan Harus langsung nembak kan ya, udah apa nembak. diwariskan secara turun temurun. Nah, dari Bro, what the hell, bro? Nah, itu bisa di Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di ngopi kopi Torabika. Nanti potong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Samsudin dengan NIM 12310600056. perkenalkan, nama saya Halifah Albaqiatus Salihat dengan NIM 123100668. Perkenalkan, nama saya Eko Hazka Sobriah dengan NIM 12310600060. Perkenalkan, nama saya Saifani Supinatun Naja dengan NIM 12310608087. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadila dengan NIM 1231060048. Kembali lagi sama kami teman-teman semuanya, yang mana kami kali ini dalam tugas sejarah peradaban Islam yang akan membawakan podcast dengan bertemakan sejarah Islam, tapi kami akan membawakannya dengan gaya yang santai namun bermakna, ya kan? Dan hari ini kita bakal bahas tema yang bisa dibilang agak panas nih, soal pergeseran sistem pemerintahan dari khalifah yang dipimpin para sahabat Nabi ke sistem dinasti yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, dari secara turun-menurun itu bisa dibilang kayak lo anak gue, lo harus taat sama gue gitu ya. Iya. Tapi serius loh, ini penting banget pertanyaannya. Apakah sistem dinasti itu sesuai dengan ajaran politik Islam awal? Dan kita juga bahas contoh-contohnya dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Mamluk, dan Utsmaniyah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast sejarah peradaban Islam. Oke, tapi sebelum ke sana kita harus flashback dulu nih ke masa kekhalifahan, yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, kan masa itu kan setelah Nabi wafat ya kan ya? Nah, setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah pertama gitu. Dipilih melewati musyawarah. Lalu ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dipilih berdasarkan kemampuan dan kepercayaan umat. Jadi mereka ini, 4 khalifah ini mampu gitu untuk memimpin masyarakatnya dan dipercayai oleh umatnya. Dan penting dicatat ya, nggak ada namanya warisan kekuasaan. Semua khalifah itu dipilih berdasarkan sistem pemilihan, bukan karena anaknya si ini atau keluarganya si itu. Oh, berarti pada saat itu zamannya itu masih meritokrasi ya. Jadi siapa yang paling amanah ya dia yang dipilih. Betul, dan masa itu juga dianggap sebagai masa kemasan keadilan, kesederhanaan, dan musyawarah. Oke, tapi setelah Ali wafat itu muncul sistem baru ya kan ya? Nah, itu gimana? Bisa dijelasin nggak kok? Nah, setelah Sayyidina Ali wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Umayyah. Disinilah untuk pertama kalinya kekuasaan diwariskan kepada anaknya, yaitu Yazid. Dan dari situlah dimulailah era dinasti pada sejarah Islam. Kekuasaan diturunkan secara turun-temurun, kayak sistem kerajaan. Nah, padahal kan sistem kerajaan itu gak diajarin sama Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang kalau kekuasaan itu jangan kayak harta warisan gitu yang dibagi-bagiin. Benar, tapi waktu itu juga umat Islam sedang menghadapi banyak tantangan seperti pemberontakan, perluasan wilayah, dan krisis politik. Jadi sistem dinasti itu dianggap cara yang paling stabil meski nggak ideal. Yuk kita bahas secara singkat beberapa dinasti yang pernah berdiri. Nah, yang pertama ada dinasti Umayyah, 661 sampai 750 Masehi. Pusatnya ada di Damaskus. Mereka berhasil memperluas wilayah Islam sampai Spanyol dan India. Tapi mereka juga dikritik karena kekuasaan jadi eksklusif ke Bani Umayyah. Nah, habis itu ada dinasti Abbasiyah.
tahun 750 sampai 1258 Masehi, mereka naik dengan hubungan Bani Hashim dan mengusung slogan Al-Ridho min Muhammad, kembali ke keluarga Nabi. Dan mereka memang lebih terbuka sama ilmu pengetahuan. Baghdad jadi pusat peradaban, tapi tetap aja sistemnya turun-temurun. Terus juga ada dinasti Fatimiyah, yaitu kelompok dari Syiah Ismailiyah. Nah, mereka ini berkuasa di daerah Afrika, Mesir dan sekitarnya. Nah, mereka juga mengklaim bahwa mereka ini keturunan yang real dari Fatimah Zahra. Nah, lalu ada Mamluk nih. Ini unik. Mereka awalnya budak militer, tapi naik jadi penguasa dan berhasil ngalahin Mongol di Ain Jalut. Tapi tetap pemimpinnya ditentukan secara terbatas. Dan yang terakhir ada Utsmaniyah, yaitu Ottoman. Nah, mereka ini berdiri dari abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Nah, kan lama banget tuh. Tapi sistemnya mereka dinasti dan bertahan sampai saat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dinasti ini sesuai dengan politik Islam awal? Kalau kita lihat prinsip awal Islam Syuro, keadilan dan amanah, sistem dinasti punya banyak kelemahan. Karena orang bisa jadi pemimpin bukan karena kualitas, tetapi karena keturunan. Tapi kita juga harus jujur. Dalam realitas politik waktu itu, stabilitas kadang jadi prioritas. Dan dinasti bisa memberi itu walau harus mengorbankan nilai-nilai ideal. Oh, berarti jadi kayak kompromi gitu ya, Pak? Jadi nggak 100%, tapi ya pada saat itu yang paling mungkin saat itu. Yang kita juga nggak boleh ngecap langsung dinasti itu buruk ya kan. Soalnya banyak juga kontribusi mereka nih dalam perkembangan, kayak pengembangan di bidang militer, akademi, senjata, ataupun pendidikan yang lainnya gitu. Oke teman-teman, jadi dari diskusi kita kali ini bisa disimpulkan bahwa dinasti itu bukan bagian dari ajaran politik Islam yang awal, tapi itu sebagai respon dari dinamika politik pada zamannya gitu. Pelajaran buat kita, Islam bukan cuma soal sistem, tapi nilai-nilai di dalamnya seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Kita jangan cuma ikut-ikutan sistem, tapi harus sepakat juga rukun. Karena politik Islam bukan cuma siapa yang memimpin, tapi bagaimana ia memimpin. Dan juga tentunya sejarah itu bukan untuk disembah ya teman-teman, akan tetapi dijadikan nasihat juga pelajaran buat kita bahwasanya kita itu jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Betul, terima kasih udah dengerin kami dan jangan lupa follow dan komentarnya. Ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.